Pada trip kali ini, aku dapat bis yang menurutku kursi serta legresnya itu kurang ramah bagi sebagian orang termasuk aku. Dan ini dia ceritanya. Ya, siap. Makasih banyak ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Makasih banyak, Pak. Yo, kita mulai perjalanan pagi ini dari Jalan Laksda di Cipto seperti biasa teman-teman. Dan sekarang jam 7.21. Kita lanjut ke Terminal Jombor naik Grab. Soalnya kalau naik TJ kayaknya nggak keburu deh. Oke, ciao. Oke, kita langsung dapat driver teman-teman. Nah, jadi keberangkatan bis yang bakal aku naikin itu ada di jam 8:50. Mengingat hari ini adalah hari Minggu di penghujung tahun yang biasanya jalanan Jogja dipenuhi oleh wisatawan, dan akhirnya aku pilih opsi untuk naik ojek online teman-teman untuk mengantisipasi takutnya nyampe terminal terlalu siang. Sebenarnya opsi lebih hematnya bisa naik Trans Jogja. Dia jauh dekat, tarifnya flat cuma 3 ribuan aja kalau nggak salah. Tapi kalau buat ngejar waktu kayaknya doi kurang rekomen deh. Ternyata dugaanku salah teman-teman. Kirain jalannya bakalan rame. Ternyata kok pagi-pagi masih sepi ya. Wah, ini mah alamat nunggu lama di terminal nih. Ini regeran betul. Nah, itu ada halte Trans Jogja teman-teman. Nah, itu ada 18 RE. Waktu itu aku pernah ikut di awal tahun 2024. Dan beberapa keluargaku setiap ke Jogja selalu pulang naik ini teman-teman. Karena waktu itu harganya masih di 200 ribuan, sedangkan sekarang nih udah ada kenaikan harga, tambah lagi kenaikan harga Nataru jadi 255. Dulu aku naik masih 200 ribuan kalau nggak salah. Ini Santoso yang start dari Wonosari udah datang. Berarti bis kita bentar lagi dong. Wah, agennya sebelah mana ya? Katanya sih dekat pintu keluar, tapi nanti kita coba cari dulu. Dan ternyata agennya ada di balik bis Santoso ini ya teman-teman. Aku cari-cari di mana dan ternyata di situ. Ini liverynya maju lancar ini. Oke, kita menuju ke sana, kita boarding dulu. Biar nggak dicariin orang agen. Lah, apa ini? New Manja. Tapi yang Tayo kecil. Ini maju lancar. Iya. Yang online. Online. Ya. Oh iya. Gak apa-apa, yang penting udah di sini. Sedikit cerita teman-teman. Tiket pada perjalanan pagi hari ini aku beli di sore hari kemarin dan untungnya masih dapat hot seat. Bayangin, di peak season seperti ini harga tiket pada naik dan orang-orang booking tiket dari jauh-jauh hari. Ini malah dapat anomali. H-1 dapat seat paling depan. Ini kali kedua aku naik maju lancar teman-teman. Sebelumnya aku juga pernah naik maju lancar. Kala itu ikut armada seri V, kelasnya VIP kelas non legres. Waktu itu naik dari Cikopo, armadanya dari Merak. Ya, dari Merak armadanya. Dan di kesempatan kedua ini aku ikut armada angkatan pagi, kelasnya eksekutif 30 seat. Kira-kira dapat armada apa ya?
Dan untuk maju lancar ini harga tiketnya beda-beda teman-teman di setiap pemberangkatannya. Kalau yang pagi itu di musim Nataru seperti ini harganya 285, dan yang VIP kelas sore itu berapa ya? Nanti aku cantumin di sini. Dan yang eksekutif sore itu 305 kalau nggak salah. Dan aku sempat ngobrol sama agennya, ternyata di agen buat keberangkatan eksekutif sore itu cuma 290.000 teman-teman. Ternyata jatuhnya malah lebih mahal ini kalau di aplikasi. Dan buat teman-teman yang mau naik bis maju lancar yang berangkatnya dari Jombor, bisa menghubungi agen ini. Nah, nomornya aku cantumin di sini ya. Dilihat-lihat ternyata Dede Perintis coy, 101. Gokil. Sekarang rolling jatah Jogja. Kalau nggak salah angkatan pagi itu bukan 101 deh yang ngisi. Udah lama juga naik double decker. Itu ada Handoyo JB5 berangkat pagi juga. Di sebelah sini ada Haki 006 Geraldine. Dan tadi barusan ditelepon sama krunya teman-teman, ramah pol krunya, gokil. Katanya nanti kalau sekiranya agak kesiangan, kita naiknya dari luar sana. Jadi bisnya langsung cus ke arah Magelang. Jadi bisnya nggak masuk ke terminal. Ya oke lah. Dan kita mendapatkan hidden gem di akhir tahun 2025. Kita dapat tiket sampulan coy, gokil. Padahal mesin online loh. Ih, jos banget. Nggak tahu ya armadanya nanti kita dapat apa. Ya pasti kita dapat seri P. Tadi itu dapat seri P kata si ibu. Rutenya itu Semin Ciledug, lewatnya itu dari Cikopo. Nah kalau di Redbus Cikopo itu nggak ketemu teman-teman titik turunnya. Jadi aku pilih Kelari, paling nanti konfirmasi ke agen buat turun Cikopo. Gokil. Ini harganya 285 ya. Ada kenaikan harga, kalau nggak salah normalnya itu 265 ini. Ya Nataru bos, udah pada naik semua. Sebelah sana ada Sinar juga. Ini Rosin Dede pagi, belum yang dari Semin belum pada mampir ke sini. Ya masih jam-jam ramenya belum habis lah, masih ada beberapa keberangkatan lagi. Gokil cuy, Scania ini. ...3091 jatah mana ya? Scania ini. Kalau dulu tuh liverynya yang apa? Monokrom kalau nggak salah sebutannya. Lah, kirain mau ke cucian, taunya cuma parkir mundur teman-teman. Anjir, baru ngeh, gue kira ada suara anjing kan, gakuk-gakuk. Ternyata alarm mundurnya coy. Nih dengerin nih, ini kan dia maju nih, nanti nih pas alarm mundurnya dengerin nih. Ih ganteng banget teh. Nah dengerin tuh. Suara anjing. CTB 26. Dilanjut ada 41 RE teman-teman. Ini tuh merupakan salah satu bis termurah dari Jogja menuju Jakarta. Harganya itu nggak sampai 200.000. Lah ini mah Handoyo yang tadi. Dan untuk letak agen maju lancar ini ada di sampingnya agen Indoren dan Tunas Muda teman-teman. Kalau kalian ke terminal Jombor, ini tuh ada di balik parkirannya Agramas, deretan situlah pokoknya.
Iya nggak masuk katanya. Masih banyak bu. Dan tadi kata krunya bisa nggak masuk terminal. Nggak bilang gitu juga sih katanya. Masnya bisa nggak ke luar katanya. Oh ya udah mas, bisa gitu. Barang saya nggak terlalu banyak juga, biar cepet juga gitu, nggak usah masuk. Nah itu bisa teman-teman dah datang. Turun Magelang ya? Itu Magelang ini. Patah nggak ada. Simpan bagasi mas. Ya. Si Kopo bisa keluar. Ini di atasnya aja mas. Satu tuh. Online ini. Oke. Sip mas. Tepat pada jam setengah 10 pagi, ketika aku sudah naik bis langsung berangkat kembali menuju ke arah Magelang teman-teman. Dan kesan pertama ketika duduk di kursi bis ini kok agak janggal ya. Biasanya kan kursi bis itu agak tinggi, tapi ini kok rasanya kayak bawah banget. Dan legresnya ini ternyata model pisah yang nggak bisa di-adjust maju mundur ataupun dibuka buat nyimpan sendal. Jadi dia tuh paten kayak gini. Dan armadanya ini pakai sekat, bodinya HDD, dan ada topinya teman-teman, double glass. Waduh, ini gimana buat ngeliat ke depan? Aduh. Setelah beberapa saat jalan, aku langsung dibagiin snack teman-teman, yang isinya satu kue basah dan satu kacang-kacangan beserta air mineral. Dan di sini masih menggunakan lover AC Jetbus 1 ya kalau nggak salah. Ini tuh lover AC yang pernah viral, lover AC apa pocong sebutnya, gara-gara ada postingan di Facebook emak-emak selfie kalau nggak salah, terus ngeliatin lover AC-nya gitu mirip pocong katanya. Dan ada stop kontak, jadi di setiap seat ini ada terminalnya kayak gini. Malah cakep ya, malah jadi kayak kereta. Jadi nggak usah khawatir gadget kalian kehabisan baterai. Masuk terminal Magelang udah kebagian sepinya doang nih, soalnya armada angkatan pagi PO-PO lain udah pada di depan, dan bis kita ini hitungannya di belakang teman-teman, karena
Yang lain tuh setengah 7 dari Jombor atau Giwangan atau garasinya yang di sekitar Jogja. Sedangkan bis yang kita naikin ini setengah 7 dari Wonosari. Gokil. Oke teman-teman, kita lanjut jalan lagi. Tadi berhenti di Terminal Tidar Magelang sekitar 5 menitan kalau nggak salah. BTW ini kan stop kontaknya sejajar sama kaki ya. Rawan banget ketendang cuy, sumpah agak ngeri gitu. Takut tiba-tiba kesetrum kan lucu. Dan kurang lebih seperti ini penampakan detail dari kursinya teman-teman. Sebenarnya lekukannya ini nyaman. Kursinya bahannya dari Bludru, dari Rimba Kencana punya. Ya umurnya mungkin ya bisa dilihat dari kondisi kursinya, tapi ini masih nyaman dan masih bersih, nggak ada debu-debu yang gimana kalau ditepuk kan biasanya ada debu gitu. Ini nggak ada, masih bersih, aman teman-teman. Tapi ya letak kursinya ini yang rendah itu yang bikin agak pegel buat orang yang tingginya di atas 170, di atas 165 mungkin kalau orang yang di bawah itu oke, masih bisa dibilang aman teman-teman, masih bisa dibilang nyaman lah gitu. Tapi ya kalau udah di atas itu sepertinya bakal ngerasain pegel juga. Sekarang kita tiba di percabangan jalur teman-teman. Kalau lurus itu ke arah Ambarawa, Semarang. Kalau ke kiri itu ke arah Temanggung. Entah nih sekarang kita lewat mana. Terakhir aku ikut seri V dari barat, itu lewatnya Temanggung. Nanti keluar Secang sini. Nah kalau yang sekarang seri P angkatan pagi ini nggak tahu nih lewat mana. Kita lihat aja. Dan selanjutnya kita menikmati view di lintasan Ambarawa ini dan melihat aksi dari bis ini teman-teman, sambil terhalang sekat dan topi. Aslinya ini bis sos banget, bawanya rapih, nyaman lah intinya. Tadinya aku sempat mau ke depan, tapi ternyata di depan banyak orang yang ikut ngerokok teman-teman. Nah ya, jadi di depan ini adalah smoking room, bisa juga buat smoking room gitu. Tapi pas aku lihat ke depan, wih rame banget cuy. Setelah tidur kurang lebih 1 jam, akhirnya aku kebangun pas bis mau keluar di gerbang tol Weleri teman-teman untuk servis makan. Jujur aku nggak tahu
servis makannya di mana kalau maju lancar yang dari timur. Kan kalau dari barat itu di kilometer 102. Nah, kalau dari timur nih nggak tahu. Kira-kira di mana ya? Ya, ini baru aja turun, kita lanjut ke musola dulu. Oke, sekarang kita udah sholat teman-teman, tadi barengan sama pak drivernya. Dan overall buat musolahnya agak sedikit kotor ya, tapi cuma debu-debu doang kayak gitu. Dan tadi untuk toiletnya overall bersih, yang penting nggak bau toilet tuh. Tapi vibes-nya agak horor aja gitu, intinya masih enak lah gitu, masih nyaman. Ya, lanjut kita makan. Jadi nama rumah makannya itu adalah Rumah Makan Lumbung Padi teman-teman, yang mana bersebelahan sama Rumah Makan Bejana. Bejana tuh kalau nggak salah Agung Sejati ya. Dan di sebelah parkiran tadi ada bangkai bis Zentrum. Nanti kita lihat habis makan. Sekarang kita makan dulu. Jadi masuknya lewat sini bisa, lewat sini juga bisa. Tadi pak drivernya habis sholat juga. Nah, ini tempat wudhu di sebelah sini, lanjut disambung sama musola. Yuk kita makan dulu teman-teman. Minta puasnya. Dan yap, seperti ini servis makannya teman-teman. Aku tadi ngambil telur, soalnya males cuci tangan kalau mengambil ayam. Ini ada telur, sayurnya cuma bihun, dan ada kuah sop beserta teman-temannya. Minumnya cuma teh hangat doang. Ya seperti ini teman-teman view rumah makannya. Aku baru tahu loh kalau maju lancar yang dari timur itu ngeresnya di sini. Oke, kita makan dulu. Setelah ini kita lihat bangkai Zentrum. Agung Sejati ada yang di sini makannya. Oke, sih foto thumbnail dulu. Wah, cakep. Dan ini dia teman-teman bis yang aku naikin kali ini, maju lancar dengan kode 277. Dia ini pakai body JB3 HDD rombakan sepertinya, karena dilihat dari lower AC-nya itu masih lower AC pocong. Pakai Mercy 1526 yang belum air suspension, jadi ya wajar lah kriet-kriet, tapi masih aman. Nah, dan di sini ada dua bangkai Zentrum teman-teman. Ini saksi bisu kejayaan di masa Pantura. Wah, gokil. Ini ada Agung Sejati juga, ini lagi dicat. Sana ada Kencana, X Kencana. Kencana kalau nggak salah nggak punya ini deh, nggak punya selain double decker. Ini dia bisnya. Ini lumayan cukup memprihatinkan ya teman-teman. Nggak di dalamnya, nggak di luarnya. Dengan nickname Barera Reborn. Ini kalau nggak salah 30 seat apa 32 seat ya. Terus leg race-nya itu model leg race pisah, kayak wah bejir, sempit banget coy gitu.
Setelah istirahat 35 menit, akhirnya bis diberangkatkan kembali dari rumah makan Lumbung Padi ini teman-teman. BTW, jarak dari rumah makan ini ke gerbang tol Weleri lumayan juga ya. Ternyata setelah aku lihat di maps itu sekitar 7 kilometer. Wah, gokil. Setibanya di ruas tol, kita langsung disambut dengan salah satu ikonnya tol Trans Jawa ya teman-teman, yaitu jembatan Kalikuto. Karena letaknya gerbang tol Weleri ini sangat dekat sekali dengan jembatan Kalikuto ini. Setelah mendahului Rosalia Indah Double Decker 101, kemudian kita mendahului Sinar Jaya 18 RE dengan trayek Jogja Tanjung Priuk via Parakan Temanggung teman-teman. Tadi sempat di awal video kita ketemu bis ini teman-teman, yang mana bis ini itu jam berangkatnya 2 jam lebih dulu dibandingkan bis kita ini. Tapi sekarang ketemu di sini. Wah, gokil juga bisa nyusul 2 jam yang di depannya. Mungkin kayak jalannya rame atau ampiran penumpangnya banyak teman-teman. Kalau bis kita kan dari Wonosari nih, itu kan udah mulai ngisi sampai tadi di daerah Ambarawa ya. Kan kalau yang Sinar Jaya ini dia nyampe Temanggung kalau nggak salah masih ngambilin. Buat kalian yang nanya, bang di tol larinya berapa? Nah, kurang lebih larinya segini teman-teman. Enggak ngelebihin 100 dan enggak nyampe di bawah 80. Aman lah.
banter banget bawahnya, kecil. Dengarkan. Wah. Ternyata ini seat baris ke-7 sama 8, leg race nyambung kayak gini teman-teman. Jujur ini lebih nyaman sih. Tuh, ini nyaman teman-teman. Kalau leg race yang itu bejir, pegel banget buat orang tinggi sumpah. Sejam sendiri itu keluar. Waduh. Kalau enggak ya tak keluarin biar. Padahal aku mau ke bawah itu. Oh. Kalau sana apa itu? Bapak tunggu setelah itu. Tapi muter di pom nggak bisa pak? Nggak bisa. Oh. Di anu pakai bayar. Oh iya iya. Iya. Nggak boleh masuk tol tapi lurus kawasan. Yang mau masuk tol itu mas yang bisa, nggak bisa. Iya. Yang mau masuk tol itu dipatok sampai sana. Nggak ada pos di situ. Hari ini full seat pak? Iya. Dari Jakarta tuh ini besok. Oh. Ini full seat juga ini? Iya. Alhamdulillah. Biasanya sepi. Biasanya kali itu 12. Oh. Emang kalau yang pagi cuma jalan satu pak? Iya. Dulu 2 tapi nggak kuat. Oh. Yang Bogornya tutup. Nggak ada penumpangnya. Ini dulu yang jatah Bogor ini. Yang Seli M. Tapi nggak mampu. Penumpangnya. Berarti kalau yang sore 2? Sore ada W ada A. Kalau sekarang ada Merak itu ada. Merak V ya? Saya pernah ikut tuh yang V itu. Nambahin sekarang ini jalur-jalur ada isi. Tapi emang ini lewatnya Ambarawa pak? Regulernya Ambarawa? Memang gitu. Oh. Jalurnya itu. Tapi kalau yang sore Temanggung semua? Nah, yang Merak. Oh. Nah itu langsung Prabarannya. Iya. Tak pikir lewat Temanggung semua. Soalnya kan kemarin ikut Merak lewat Temanggung. Iya, kalau yang malam. Kalau yang pagi itu kalau yang pagi lewatnya Mataraman. Ayo sore. Kalau yang Karibe sama ini Bawen. Ini om? Oh iya ini. Itu tangganya. Ya, siap. Makasih banyak ya pak. Ya nggak apa-apa. Makasih banyak pak. Baronnya. Ya itu. Makasih ya pak. Oke teman-teman, kita udah nyampe
Anjir, sempit amat. Pesan dulu. Gak ada ini. Gak ada bangunan ini yang di kiri. Dulu tuh gak ada. Dan akhirnya kita tiba di Cikopo tanpa kekurangan suatu apapun teman-teman. Ya walaupun harus manjat pagar dulu. Overall buat bisnya nyaman. Buat orang yang tingginya nggak di atas 160 cm ya. Mungkin yang di atas itu bisa nyaman juga. Tapi di bagian seat belakang yang pakai leg rest gantung. Entah feeling aku aja apa emang kursinya yang pendek. Jadi rasanya agak kurang sreg pas duduk di kursi yang depan gitu. Juragan. Harapanku semoga armadanya dapat penyegaran supaya lebih fresh dan lebih nyaman lagi teman-teman. Tapi dibalik itu semua, bis ini tuh punya daya tarik tersendiri teman-teman. Yang nggak banyak ditemuin di bis rute Jogja-Jakarta lainnya. Yaitu smoking room. Kalau nggak salah ya, rata-rata unit maju lancar ini punya smoking room yang gabung sama ruang kemudi teman-teman. Dan juga mereka udah punya nama di lintasan Wonosari yang pasti langganannya bukan 1-2 jumlahnya. Wih. Paling enggak? Kasihan banget. Iya. Keluar Kopo, muter ke sana, masuk tol lagi nya, muter naik ke sini. Angkot badak. Mana ini? Bekasi Tasik. Nah, yang nggak tahu angkot badak itu apa? Angkot badak itu Prima Jasa. Mungkin kita akhiri sampai di sini teman-teman, dan jangan lupa mampir lagi ke channel ini ya. See you.